Oke, selamat malam rekan-rekan trader dan investor sekalian. Selamat datang di channel saya Biopsi Saham. Hari ini tanggal 13 Oktober, saya sesuai judul di video episode Biopsi 3 ini saya akan membahas bagaimana impact berita versus order flow terhadap pergerakan harga saham. Dan berkaitan dengan hal tersebut, saya akan berikan contoh untuk saham SMGR. Bagaimana pergerakan harganya ditinjau daripada berita dan order flow. Bagaimana impact kedua indikator ini terhadap pergerakan saham SMGR ke depannya. Kemudian ya saya berkaitan dengan berita. Kebetulan hari ini saya mendapatkan informasi berita mengenai SMGR dan ada dua berita yang berlawanan, yaitu berita positif dan berita negatif. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, sudah kita lihat ya berita positif dan negatif tersebut ya. Ini saya capture dari berita di internet korelasi dengan saham SMGR. Ya, berita yang pertama adalah berita negatif, berita positif adalah manfaatkan cloud SMGR akan menghemat biaya operasional hingga 40%. Ya, kalau bagi para retail ya yang mengandalkan berita untuk mengambil keputusan membeli dan menjual saham, tentu ini akan memberikan indikasi berita positif. Kenapa berita positif? Karena biaya operasional menurun, otomatis ke depannya SMGR akan membukukan net profit yang lebih tinggi karena biaya operasional cost-nya lebih rendah. Berita positif berarti keputusannya apa? Baik. Benar kan? Nah, kedua adalah berita negatif, yaitu JP Morgan mengurangi kepemilikannya di saham SMGR. Ya, berarti dia menjual. Berarti adalah berita negatif. Keputusannya adalah apa? Sell, menjual. Nah, mana yang benar? Mana yang bisa diambil keputusannya? Membingungkan. Oke, menurut saya dua berita ini sama sekali tidak memberikan dasar untuk sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan beli atau jual, karena berita ini membingungkan dan menurut saya juga bahwa berita, jika kita memakai berita ya sebagai dasar pengambilan keputusan, ada dua kelemahan yang sangat mendasar. Pertama adalah berita akan mendrive atau menggiring kita menuju asumsi yang subjektif, yang mencari pembenaran dan mencari alasan yang dikait-kaitkan dengan pergerakan harga saham tersebut. Jadi, misalkan ada berita, misalkan ada pergerakan harga sahamnya turun. Nah, tentu asumsi yang subjektif akan mencari-cari dan mengkaitkan berita-berita yang negatif. Dikait-kaitkan, benar kan? Harga sahamnya turun, nih beritanya seperti ini nih, makanya sahamnya turun. Begitupun kalau beritanya, kalau harganya naik, maka akan dikaitkan dengan berita-berita yang positif. Benar kan? Harganya naik karena berita positif. Itu menurut saya adalah asumsi yang sangat subjektif dan sangat tidak objektif ya. Jadi itulah yang menjadi dasar yang tidak kuat dalam pengambilan keputusan beli atau jual saham. Ini menurut saya. Kedua adalah akan membingungkan dalam pengambilan keputusan jikalau
ada dua berita yang berlawanan muncul secara bersamaan, seperti yang terjadi dalam berita SMGR ini. Ada berita positif dan berita negatif. Mana yang mau diambil? Atau mencari pembenaran lain dengan berita-berita yang lain. Kalau harga bergerak naik atau turun. Nah, sehingga berita yang lain dihubung-hubungkan. Dan biasanya saya yakin 100% trader retail yang memakai analisa seperti ini kebanyakan tidak akan mengambil keputusan apa-apa. Dia hanya komen dan bersuara saja tapi tidak mengambil keputusan apa-apa dalam transaksinya. Saya yakin 100% itu akan terjadi. Nah, bagaimana dengan metode order flow? Ya, order flow kita tinjau ya dari seginya adalah analisa berdasarkan chart untuk melihat terhadap saham SMGR ini untuk melihat bagaimana institusi menciptakan area-area yang krusial sehingga mereka bisa menciptakan skenario-skenario yang akan timbul di kemudian harinya. Menurut saya itu jauh lebih jelas dan lebih terdetail ya, lebih terperinci sehingga kita bisa memutuskan di mana kita harus membeli, di mana kita harus menjual. Oh, tapi kan chart kan juga tidak, analisa teknikal, grafik kan juga belum tentu benar. Ya benar, tidak ada yang 100% tepat di dalam investasi saham. Tapi menurut saya jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan berita yang simpang siur sehingga malah membingungkan dan membuat kita tidak bisa mengambil keputusan. Oke, sekarang kita untuk tidak berlama-lama ya, saya akan masuk membedah saham SMGR ditinjau dari order flow. Mari kita mulai. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chart SMGR, Semen Indonesia, ditinjau dari segi order flow. Hari ini tanggal 13 Oktober, saham SMGR tutup di 6575. Nah, di chart ini saya sudah gambarkan ada demand di 5875 sampai 5700 rangingnya ya. Kemudian ada demand di 6125, 6025. Kemudian ada demand di 6375, 6225. Dan di atasnya ada resistance 6750. Oke, terlihat khusus untuk demand yang di bawah yaitu demand 5875 sampai dengan 5700 tidak saya masukkan dalam skenario ya. Hanya satu demand ini karena masih terlalu jauh harga untuk mencapai ke harga demand tersebut. Jadi hanya dua demand dan satu resisten yang akan saya masukkan dalam skenario 1 dan skenario 2 yang saya sudah gambarkan di chart SMGR ini ya. Nah, terlihat ya di skenario 1 itu harga turun dan menyentuh demand 6375, 6225. Nah, besar kemungkinan ketika skenario 1 ini terjadi, harga menyentuh area demand 6375, 6225, maka akan terbentuk supply baru ya di bawah resisten 6750. Nah, di mana memang rangingnya belum diketahui karena memang belum terbentuk. Tapi pasti akan terbentuk jika skenario 1 terjadi. Jadi otomatis jikalau skenario 1 ini terjadi, maka saham SMGR akan bermain sideways dulu di tengah-tengah di antara demand 6375, 6225 dengan ranging supply baru di bawah resisten 6750 di tengah-tengah tersebut. Jadi harga ketika sudah menyentuh demand 6375, 6225,
maka akan menyentuh supply yang baru tersebut dan akan kembali drop. Itu adalah skenario 1. Skenario kedua sama dengan skenario 1. Dia menyentuh demand 6375, 6225 dan menyentuh supply yang baru terbentuk nantinya dan dia drop dan masuk kembali ke area 6375, 6225 sehingga menyebabkan demand tersebut menjadi unfresh, menjadi rapuh, ya. Dan dia tidak bisa naik kembali secara signifikan dan hanya bermain sideways di area demand tersebut sampai akhirnya skenario kedua ini harga menjebol batas bawah daripada demand ini yaitu 6225 sehingga 6225 akan menjadi resisten yang baru dan harga akan menuju demand di bawahnya 6125, 6025 dan untuk kembali naik namun akan tertahan lagi di resisten 6225 dan probabilitas akan kembali turun. Itulah skenario kedua. Nah, dari segi order flow ini terlihat jelas ya bagaimana institusi mendrive harga ya, mendrive harga untuk ke bawah. Nah, kita coba compare ya dengan berita positif yang ada yang mengenai manfaatkan cloud, SMGR akan menghemat ya biaya operasional hingga 40%. Di mana berita tersebut berarti berita positif kalau kita hanya memakai berita tersebut sebagai dasar keputusan untuk membeli saham SMGR. Nah, besar kemungkinan jika skenario 1 terjadi, orang atau retail yang membeli berdasarkan berita positif tersebut akan menjadi ganjalan daripada retail, diganjal harganya. Dia akan nyangkut ketika skenario 1 terjadi. Dia akan nyangkut di harga supply baru yang nanti akan terbentuk jika skenario 1 itu terjadi. Ya. Nah, lihat bagaimana di sini berita itu tidak memberikan, malah memberikan jebakan kepada retail ya jikalau mereka percaya pada berita itu. Nah, kalau skenario ini turun, kalau begitu berita yang negatif tentang JP Morgan mengurangi kepemilikan jadi saham SMGR, berarti benar dong. Sesuai dong berita tersebut, berita negatif tersebut. Ya, menurut saya kebetulan saja chartnya mendukung, chartnya membentuk resisten, membentuk supply terus yang baru, sehingga untuk mendrive harga ke bawah. Dan itu bukan berarti bahwa berita tersebut pasti memang menggerakkan, karena berita tersebut menggerakkan harga saham SMGR ke bawah, ya tidak juga. Nah, jadi menurut saya berita-berita tersebut positifnya hanya boleh menjadi referensi ya. Saya pribadi tidak terlalu setuju bahwa berita-berita tersebut memang akan mendrive pergerakan harga ke bawah. Ya, saya hanya menjadikan dasar itu referensi. Kesimpulannya adalah berita itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi bolehlah menjadi referensi, tapi di-compare lagi dengan metode analisa yang kita pakai ya. Itulah kesimpulan saya ya terhadap bagaimana impact berita dibandingkan dengan order flow. Ya, itu adalah kesimpulan saya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan isi komennya ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Klik like jika Anda suka dan klik unlike jika Anda tidak suka. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Salam profit. Bye-bye.